Longsor tebing menimbun jalan penghubung utama kota Cianjur dengan wilayah Cianjur Selatan terjadi sore tadi. Peristiwa tersebut membuat akses tertutup total dan petugas harus mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan longsoran. Peristiwa longsornya tebing setinggi 20 meter sore tadi terekam oleh kamera warga. Ngeri juga ya. Tapi kenapa bisa begitu? Mau tahu jawabannya? Kita bahas satu-satu. Halo, nama saya Kemas Farel Aprilio Jati dan kali ini saya akan membahas tentang pengangkutan atau mass wasting. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mass wasting, faktor-faktor mass wasting dan juga solusi untuk menangani mass wasting. Menurut Wikipedia, pengangkutan atau mass wasting adalah sistem pengangkutan massa puing-puing batuan menuruni lereng akibat pengaruh langsung tenaga gravitasi. Di sini saya akan membahas 5 jenis dari mass wasting. Yang pertama, dari reapan tanah atau soil creep. Reapan tanah merupakan proses gerakan tanah yang sangat lambat. Reapan tanah dapat dilihat dari adanya permukaan tanah bergelombang, tiang listrik miring, pagar miring, dinding miring, dan juga retak. Nomor 2, ada aliran tanah. Aliran tanah umumnya terjadi pada wilayah lembab dan lereng curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material seperti undakan. Yang ketiga, ada aliran lumpur. Aliran lumpur bisa terjadi menuruni lereng di perbukitan dan pegunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan di gurun pasir saat hujan deras. Yang keempat, ada tanah longsor. Mungkin kita sudah tidak asing lagi. Tanah longsor adalah massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah lereng. Ada 2 bentuk tanah longsor, yaitu longsoran batu dan juga runtuhan tanah. Yang kelima, ada batu berguguran. Tapi fenomena ini bukan kayak naubilut, batu jatuh dari langit gitu. Bukan. Tetapi fenomena ini berupa massa batuan yang bergerak jatuh dari tebing curam. Guguran batu ini berbahaya karena selain karena bentuknya padat dan keras, ukuran batu bisa bervariasi, mulai dari batu-batuan kecil sampai batu-batuan yang besar. Hampir aja. Oh, enggak ketimpa. Nah, kita baru saja menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Tapi mungkin kita juga bertanya, kenapa bisa terjadi? Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengangkutan atau mass wasting? Faktor yang pertama, ada tingkat kecuraman. Kondisi lereng yang curam akan memperbesar terjadinya mass wasting karena gaya gesek semakin rendah. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap faktor yang kedua, yaitu gravitasi. Semakin besar derajat kemiringan lereng, maka semakin besar pula gravitasi yang bekerja sehingga material akan cenderung menurun. Yang ketiga, ada air atau curah hujan. Air yang turun melalui hujan dapat menambah besarnya gerakan juga penambah beban sehingga dapat mempermudah gerakan. Ini juga yang dapat menyebabkan aliran lumpur. Dan yang terakhir, ada deforestasi. Pohon memiliki akar yang sangat kuat dapat menahan beban pohon. Tapi jika kita tebang pohon-pohon tersebut, maka tidak ada lagi yang dapat menopang beban tanah. Dan karena deforestasi dan curah hujan yang tinggi akan menyebabkan Terus bagaimana kita menghindari atau mencegah dari mass wasting? Apakah ada solusinya? Ya, sebenarnya ada sih. Mungkin kalian yang pernah jalan-jalan lewat tol Palimanan atau ke tempat yang rawan longsor pernah melihat semacam tembok untuk menopang lereng dan tebing seperti ini. Nah, ini dia. Tetapi penopang ini bersifat sementara dan bisa dilihat terdapat beberapa penopang yang jebol. Jadi, satu-satunya solusi yang benar adalah repoisasi. Seharusnya daerah perbukitan tidak dijadikan sebagai permukiman warga. Pepohonan yang ada di perbukitan patutnya dilestarikan untuk meminimalisir terjadi mass wasting. Jadi, jagalah alam, maka alam akan menjagamu. Sekian pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat atau setidaknya jika tidak memiliki manfaat yang sama sekali menurut Anda, setidaknya video ini menghibur.
Terima kasih. Loh, intronya mana?